kemudian ada menu-menunya di samping atau di atas. Ada juga tombol-tombol untuk edit dan delete-nya. Di sini mungkin akan membahas penggunaan web form ini ya. Ini sangat mudah. Kita pemrograman web, tetapi semudah pemrograman desktop ya. Ya, sedikit membahas yang kemarin untuk melakukan koneksi dilakukan di mana database-nya kalau kita menggunakan ini. Saya masih ingat di Bisa di C Sharp-nya atau di web config-nya, Pak. Oh ya, bisa di ya. Bisa di C Sharp-nya dari code behind-nya ya, bisa di web config-nya. Kalau di C Sharp-nya ketika kita pindah server kita harus mengompil lagi ya. Tetapi kalau dari web config-nya di connection string-nya itu di sini ya, di contoh itu kayaknya di connection string-nya. Saya ikut itu aja. Jadi ini mengikuti database masing-masing ya. Belum di-record, Pak. Oh iya ya, sebentar. Ya, setelah ini connection string-nya kita konfigurasi ya dengan benar servernya localhost misalkan ya, atau menyesuaikan masing-masing mungkin di komputer yang lain. Portnya 5432, user ID, passwordnya menyesuaikan database masing-masing. Ini connection string untuk PostgreSQL. Kemudian kita membuat satu web form ya di sini. Nah, ini yang simple aja. Bagaimana kita buat tabel, kemudian ada ini ya, tambah data, edit, dan delete, dan ada formnya. Ya, mungkin yang agak baru di sini ini ya, yang grid view ini. Grid view ada beberapa yang harus kita konfigurasi terlebih dahulu. Misalkan ini ID, diberi ID, ini saya sesuaikan namanya ya, speknya ya. Misalkan GV person, misalkan ya, ini belum. Kemudian auto generate kolomnya dibuat false ya, biar dia nggak membuat otomatis kolomnya, karena akan kita atur kolom-kolomnya, misalkan untuk nomor, nama, email, nomor HP ya, alamat. Kemudian ini untuk kolom untuk tombol-tombolnya. Jadi menyesuaikan yang ada di sini, nama, email, nomor HP, alamat, status aktif. Yang ini nggak usah ditampilkan, tetapi yang di sini aja. Kemudian untuk tombolnya bisa menggunakan button atau link button ya. Link button ini seperti apa itu href itu kalau di HTML ya. Nanti di render jadi itu. Kemudian ini perlu ada untuk tombol-tombol di dalam grid view itu perlu diberi properti tertentu ya. Ini ada command name untuk edit, ini saya beri nama ubah, karena kalau saya beri nama edit atau update itu sudah dipakai ya, nanti
grid view row editing atau row updating yang pakai, biar ini pakai row comment ini. Ada beberapa jenis komen ya, kita pakai row comment dulu. Saya beri nama comment name-nya ubah, yang untuk hapus ya. Kemudian ada komen argumen, ini barisnya ya, menunjukkan indeks barisnya, biasanya diisi dengan kontainer data item index. Jadi kalau baris 0 ini nanti dia yang dilempar ke sini itu 0 ya, row index-nya ini. Nah, ini grid view row comment. Jadi ditambahkan dulu di atas ya, di grid view-nya itu on row comment. Di on row comment ini ada. Kalau kita sudah membuat, ya ini grid view 1 row comment ya. Agar ketika diklik itu ada responnya ya. Nama komennya apa, kemudian dia di baris keberapa di tabel itu. Kemudian biasanya kita butuh ID ya untuk melakukan edit data atau update data maupun hapus data ini. ID-nya itu ditaruh, tidak boleh kelihatan ya di data key name, di data key names nih, di grid view-nya. ID person ini sesuai dengan nih primary key-nya yang disimpan biasanya. Meskipun kita bisa juga menyimpan banyak selain primary key. Biasanya primary key-nya aja ya, atau foreign key atau yang ID-ID yang penting kita taruh di data key names. Nah, ini kalau warna ini dari sini ya, kita bisa milih sih warnanya apa. Klasik ini misalkan, atau profesional atau yang lainnya, silahkan. Ini misalkan. Jadi kita sudah membuat ini ya grid view, nanti bisa menerima perintah dari ini ya, ketika tombol-tombol ini diklik. Lalu kalau edit dia akan mengisi ini misalkan formnya di sini. Ketika diupdate dia akan update di sini langsung. Tapi kalau ini simpan ini untuk tambah data. Ya, gitu kira-kira untuk konfigurasinya. Apalagi ya ini di data key names ini yang penting row comment ya, auto generate column. Dan komen-komen ini ada beberapa jenis ya sebenarnya, on row comment, row updating, row deleting ya, ada banyak sih, tapi biasanya saya pakai row comment aja. Row comment nanti comment name-nya aja yang apa di ini ya, disesuaikan. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Nah, setelah grid view-nya kita siapkan itu ini ya. Jadi ketika ini dijalankan dia akan selalu
ke ini page load ini. Ini yang pertama kali di load ketika web form-nya ini dijalankan. Kemudian biasanya masih butuh postback data ini ya. Jadi ketika pertama kali di load, dia pasti lewat sini. Tidak postback ya, tidak bukan dari halaman itu sendiri ya. Dari halaman lain atau baru dibuka pertama, ini ada tanda serunya. Jika tidak postback dari halaman itu sendiri, isi data. Misalkan isi data ini sama seperti di contohnya situ, saya ngambil dari situ. Memang masih belum objek oriented ya, nggak apa-apa, yang penting bisa dulu. Ini connection string-nya diambil dari ini ya, const str ini dari web config-nya dari sini, name-nya con str, kita dapat connection-nya ya, connection-nya lalu open npm command, parameter propertinya ini, query-nya adapter, lalu data table ini yang penting, ini data table ini untuk menampung data dari ini ya, dari NPG SQL-nya, dari database-nya. Data table, lalu ini yang nanti di binding ke grid view ya. Grid view 1 data source, dt, lalu data bind. Sehingga datanya itu akan muncul di grid view. Karena ini select bintang, sebenarnya itu semuanya kita ambil ya. Ini semua kita ambil. Tetapi di grid view-nya tidak harus semuanya kita tampilkan ya. Jadi auto generate kolomnya kita buat false, baru ini saya menggunakan template fill di kolom-kolomnya. Ini untuk nomornya container data item index, jadi indeksnya atau nomornya ditambah 1 biar mulai nomornya mulai dari 1. Tidak dimulai dari 0, ini ditambah 1. Kemudian ini nama-nama field-nya ya. Ini nama, ini juga bindnya nama, lalu email, nomor HP, alamat, menyesuaikan nama field di database-nya. Izin bertanya, Pak. Iya. Itu yang selebih bintang from user dot itu user dotnya diambil dari mana, Pak? Select bintang from user Ya, usersnya itu. person ini. Dari sini, dari ini saya punya database BSL ya, atau Postgre ini. Ada beberapa database, lalu yang toko ini. User, skemanya ada 4, user ini. Lalu tabelnya person. Jadi koneksinya ke sini. Skemanya user, person. Ini. Ini menyesuaikan datanya masing-masing. Ya. Bisa dipahami ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, tadi sampai mana? Ya, ini di binding menyesuaikan field-fieldnya ya. Ini biasanya memang nggak semua data kita tampilkan, terutama ID ini jangan ditampilkan biasanya. Ini ditaruh di data key names agar bisa kita ambil ketika
edit delete-nya ini kita klik ya, di row comment-nya ini. Ya terkait postback tadi, postback itu artinya dari postback itu dari dalam diri dia sendiri ya, form-nya sendiri, form dia sendiri, form atau URL dia sendiri. Jadi kalau ada tombol saya klik, tapi dia sebenarnya tidak pindah form atau pindah URL, itu postback ya. Dia kembali ke dirinya sendiri. Tapi kalau dari URL lain atau dari form lain ke ini, dia tidak postback, berarti ini ada tanda serunya. Jika tidak postback atau dia pindah dari form lain ke form ini, yang dilakukan isi data. Ini gunanya nanti event-eventnya kalau nggak dibuat seperti ini kadang agak ngaco ya. Jadi harus postback ini harus diperhatikan. Ya, ketika baru pertama kali di run itu kan berarti dia dieksekusi bukan dari form itu ya, dari dianggaplah dari form lain ya, form sebelumnya, sehingga ini tidak postback, bukan dari dirinya sendiri awalnya ya. Lalu dia isi data, bla 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 dan seterusnya, koneksinya dari connection string tadi dapat data tabelnya ini di binding ke grid view. Ya, coba kita jalankan. Nah, ini sudah muncul, ada nomor, nama, email, nomor HP, alamat. Misalkan apa ya, edit ini ya, edit atau delete, ini kita stop di ininya ya, untuk debuggingnya di row comment-nya. Misalkan edit baris yang ketiga. Nah, dia akan berhenti di sini. Row index-nya itu ini pakai F10. Row index-nya 2 ya, karena tadi baris ketiga. Baris pertama kan 0. ID persennya 3. Ini cara ngambil primary key di baris yang kita pilih. Ini ID persen primary key kita taruh di data key names ya tadi ya, data key names. Enggak, ini kita dapat ya ID persennya dalam bentuk integer. Comment name-nya apa tadi? Edit ya, comment name-nya ubah, berarti yang bawah harusnya larinya. Enggak ke sini. Nah, ke sini ya. Nah, ini enggak melakukan apa-apa. Jadi kalau edit larinya ke sini. Apa yang dia lakukan? Biasanya mengisi form lalu disimpan ya atau diupdate sehingga datanya akan dapat diubah. Kalau delete ini misalkan baris yang pertama. Nah, ini ada JavaScript-nya ya, biar enggak kebablas ininya. Row index-nya 0, ID-nya 1 ini ya. Sesuai dengan
ini ID-nya 1. Comment name-nya apa tadi ya? Hapus ya. Jadi nanti di sini yang akan dieksekusi. Untuk tambah data, misalkan sini ya. Ini harusnya disembunyikan dulu. Seharusnya kan ini aja yang tampil ya. Tabelnya dulu, ketika edit baru yang tampil ini. Caranya kalau di web form ini sangat mudah ya. Yang tampil pertama form ini misalkan form tabelnya ini ya. Anggaplah sudah memilih menu yang tampil ini. Ketika kita pilih tambah data yang tampil form ini atau edit data tampil form ini dengan isian dari sini. Ya, kita ini dulu ya yang menyimpan data, menambah data dulu. Yang ini simpan ini misalkan untuk menambah data eventnya. Bentar, yang update saya visible false dulu biar tidak kelihatan. Kemudian eventnya bisa juga dari sini ya, on click, create new event, pt simpan klik. Nah, di sini. Untuk menyimpan itu kan sama ya dengan hampir sama dengan select ini. Ya kita ini aja, hanya query-nya kan insert ya, query-nya kan insert. Saya lihat sudah bisa di videonya ya. Insert into nah ini perlu menyesuaikan tabelnya ya. Di sini ID persennya kalau nggak salah saya pakai serial ya, jadi dia auto increment ini. Create-nya ID persennya default next file. Nah, ini auto increment nanti ya. Ada next file-nya. Jadi nanti dia otomatis akan di generate dari database-nya. Jadi yang kita ini adalah nama ya, nama, apa tadi, email, nomor HP, alamat ya. Lalu values saya buat string aja dulu ya. Ini saya biasanya pakai ini ya, pakai string formatnya pakai ini karena ini string semua, jadi pakai 2, 3, 4, 1, 2, 3. Kemudian ini kan harus dilengkapi query dengan string format biar enggak
ini ya, query, lalu nama TP nama ya, tag. Saya lihat sudah ada di apa namanya, di tugas itu sudah ada. Ya sama ini ya, TP nomor HP, akhir TP alamat. Ya ini query-nya, comment tag-nya ya. Ya setelah itu ini nggak perlu data table ya karena dia insert. Saya lupa ini kalau insert ini kita lihat di sini ya, insert itu sama nggak? Oh dia pakai ini ya, npk SQL parameter. CMD execute non query. Berarti di sini CMD execute non query. Karena ini tidak memberikan return ini ya, insert ini. Ini tidak perlu. Boleh pakai parameter tadi, npk SQL parameter. Jadi CMD execute non query lalu dispose close ya. Nah setelah insert ini kan isi data ya, isi datanya. Ini bisa nggak langsung setelah insert itu isi data. Moga nggak error ini, insert into user person ya, menyesuaikan. Lebih aman pakai parameter tadi ya. Ini biar cepat aja. Nama ini misalkan Joko ya, joko@gmail. HP 08 Alamat Jember. Kita lihat simpan. Tidak masuk ya. Ya ini ada error. Mungkin kita debug aja kalau tidak. Simpan ya ke sini ya. F10 open. Ini exception-nya ini ya kelihatan. Has more target column than expression. Oh ini belum ada komanya ya. Koma. Harus ada komanya. Nah enaknya di Visual Studio ini kita bisa ini ya. Apa ini ya? Hot reload. Tadi kurang koma. Coba kita simpan lagi.
Apakah ada eksepsi? Query-nya kita cek. Kira-kira benar apa enggak? Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, terusnya betul. F10. Ya, tidak terjadi eksepsi ya, langsung isi datanya. Harusnya masuk. Nah, ini masuk datanya. Tidak usah kita stop. Ya, kita simpan. Nah, ini masuk sini. Ya, ini insertnya berhasil. Kemudian delete ya, misalkan ya. Ini ada JavaScript-nya, jadi masih ditanyai dulu, tidak langsung dihapus karena mungkin mouse-nya kepencet. Kalau nggak ada konfirmasi akan dihapusi semua, kita nggak tahu ya. On client click ini return confirm are you sure want to delete this item. Kalau kita klik yes, maka dia akan lanjut ya ke row comment-nya ini yang hapus. Kalau no ya nggak ke sini, ya tidak jadi dieksekusi. Delete, misalkan cancel, ya dia enggak ya. Tapi kalau delete, oke, ya dia ke row comment-nya ini. F10, comment name-nya kan hapus. Tapi ini belum melakukan apa-apa. Ini coba kita isi ininya, query-nya. Kita bikinkan metode saja ya. Post user misalkan. Nah, ini butuh ID ya. Misalkan string ID person. Ya, ini kita ambilkan dari ini saja ya. Tapi query-nya adalah hapus. Hapus itu delete from person user person apa where ya, where ID person. Nah, karena ID person ini integer, ini karena hanya satu nggak perlu string format ya. Ya, ini parameternya dapat string meskipun dia sebenarnya integer. Jadi tidak perlu ini string formatnya kalau panjang. Delete from user person where ID person. Nah, execute non query karena dia tidak ada return table-nya. Delete, insert, update. Kalau select kan pakai yang tadi. Ini saya setelah ini berhasil, nanti dia langsung isi data ya. Sehingga langsung tampil di situ. Ya, misalkan ini. Oke, saya hapus. Oh, ini belum di ini ya. Hapus.
Ya, nggak kehapus ya, tadi belum dipanggil, berarti hapus user. ID personnya ini ya, data key ID person. Ini menyesuaikan dengan datanya. Saya hot reload, jadi ini sudah di-compile. Tidak usah di-debug ya. Jadi langsung bablas. Nah, langsung terhapus ya. Untuk nambah ya ini tadi Joko add. Ya, ini untuk add dan delete. Untuk editnya sama. Untuk edit itu kita harus ngambil nilai-nilainya ini ya, kemudian ditaruh di sini, baru disimpan. Jadi untuk mengisi form itu dari edit, cara paling cepat lah ini ya. Data key-nya tidak hanya ID, tetapi saya masukkan nama, meskipun ini tidak sebaiknya tidak dilakukan karena webnya jadi agak banyak ya isinya, karena isinya webnya itu enkripsi datanya. Selain ID juga nama. Tapi kalau servernya kuat enggak masalah sih biasanya. Jadi data key names-nya saya taruh semua di sini, nama, email, nomor HP, alamat. Nah, ini yang kita ambil ketika kita edit ya, cara paling mudah sih. Nah, ketika edit, jadi kan kita ngisi text box nama tadi ya, nama, TP nama, tag. Kita ikuti ini ya, yang ID person ini, video 1, data key-nya yang nama. TP, email, TP, nomor HP, TP, alamat. Ini email, nomor HP, alamat. Jadi nanti form kita akan terisi itu ya, form ini. Kemudian sebenarnya kita pakai satu tombol boleh ya, tapi kita pakai yang update aja ya. Ketika diklik ini, BD simpan ini di hidden, tapi yang BD update ini yang muncul ya. Ini eventnya belum ada, on klik, create new event. Jadi ini update sama dengan yang insert ya, sama dengan yang simpan ini. Bedanya dia update. Ini sementara aja. Jadi kalau simpan itu insert ya ini.
simpan data baru, ini yang update, ini ya update query update ya, update mana query update, update pakai from enggak, update from, lalu set nama sama dengan pakai format juga ini, nama kayak gini aja ya. Nama ini harus ada ininya. Satu, dua, tiga. Ya ini update from set nama. Nah kalau ini harus where-nya ya, jangan lupa where-nya ini kalau enggak mengupdate semua tabel ya. Ini bahaya update where ID person sama dengan ya ini nama, email, nomor HP, alamat, nama, email, ID person ya terakhir itu. Nah ini kita taruh di mana ID personnya ya ketika update, karena dia pindah ini ya, pindah form, jadi harus disimpan di suatu variabel. Kalau variabelnya kita taruh di atas itu akan hilang ketika terjadi event ya, karena bolak-balik ke server, variabel kita akan hilang di jalan. Agar tidak hilang, kita membuat variabel lokal ya yang khusus web itu pakai view state biasanya. Kalau atau pakai hidden field boleh ya, hidden field itu enggak hilang. Mana tadi ini ya yang kita pakai, saya sih biasanya view state ya, jangan pakai session boleh tapi terlalu kebesaran. Jadi ini ID personnya itu saya simpan di view state ID person agar ketika post back, ketika ada event itu enggak hilang. Eventnya masih di form ini itu enggak hilang. Tapi kalau pindah form ya hilang ini view state. Kalau session enggak hilang. Tapi kan berarti server kalau session ya. Kalau view state ini di sisi klien jadi tidak memberatkan servernya. Jadi update tadi ini ya, ID personnya dari view state itu string biasa tambah view state. Nah biar enggak terlalu ini. Jadi query-nya ini execute non query lalu isi data ya. Nah, coba aja. Misalkan yang ini saya ganti siapa ya? Joko 3.
Misalkan, oh ini masih simpan, ini nambah nanti kalau ketika edit itu ini ya, tombol simpannya disembunyikan dulu. Jadi ini PT simpan visible. Jadi mainnya visible seperti ini ya, salah satu cara. Visible false, PT update true ya, visible true. Nah ini hot reload saja. Simpan hot reload. Edit. Ini misalkan Wawan, misalkan yang tidak bisa ya. Nah masih ada yang belum jalan. Ini kita cek ada apa salahnya. Update. Enaknya Visual Studio ini ya, buggingnya. Update F10 biasanya query-nya. Query update from user person set nama. Ya, saya copy aja. Mungkin ada yang query yang salah. F10. Exception. Near from. Nggak pakai from ya. Nggak hafal. Script. Update. Oh ya langsung, nggak ada from-nya. Tuh. Continue. Ya, hot reload. Simpan. Ini harusnya bisa ini. Update. Langsung aja. Ya, ini jadi Wawan ya. Nggak usah di stop. Saya ini misalkan ini. Misalkan jadi Cecep. Ya, ini Cecep saya edit lagi jadi Cecep. Nah, jadi sudah betul ya. Delete juga bisa. Langsung kehapus. Ya ini operasi CRUD yang umum kita pakai di aplikasi yang ini ya, ada tabel, ada form, ada tombol-tombolnya, edit, delete. Tapi biasanya, ya silakan. Itu saya masih bingung yang view state sama data key tadi, Pak. Oh, view state sama data key ya. Bentar. View state ini variabel apa ya? Dari sisi kliennya. Kalau dia belum pindah form, itu
ketika ada event atau postback itu dia nggak hilang ya, ini variabel view state ini. Ini variabel klien ya atau bukan lokal ya, Bu ya, dari sisi kliennya. Seperti session. Kalau session kan sudah sering ya session. Kalau Belum tahu session, juga, Pak. waduh, di pemrograman web session kan variabel yang disimpan di server ya, session. Kalau kita login, session kita disimpan, kita sudah login. Tapi kalau view state ini variabel di web, di browsernya lah, di klien, dari sisi kliennya kalau memprogram. Variabel klien atau di browser kliennya ya. Hanya ini di encrypt ya, tidak kelihatan di sini. Kalau kita lihat view source, ada ini hidden ini, kayaknya view state-nya di sini. Ini, nah ini di encrypt, tapi kabarnya ya bisa di decrypt ya kalau hacker itu bisa decrypt ini. Jadi ditaruh di sini. Kalau kita bikin view state, pokoknya ditaruh di sinilah, tapi nggak bisa langsung dibaca karena ada enkripsinya. Itu untuk nama variabelnya tadi dapat dari mana, Pak? Yang ID yang di view Person. state itu. Ini menyesuaikan apa yang kita simpan ID-nya, karena ini butuh ID person. Ini ya ID personnya kan dari data key-nya ini. ID person. Ya, view state-nya variabelnya saya beri nama ID person. Isinya juga ID person dari sini. Jadi ini nggak hilang ini ketika pindah form, masih di form itu loh ya, bukan pindah URL ya. Itu nggak hilang. Karena ini kan dari grid view, terus pindah ke form ya, dari tabel ini, dari grid view ini diklik, tapi dia nggak pindah ke form lain, masih dia ngisi ke sini. Kalau nggak disimpan di satu variabel ID-nya, itu akan hilang. Kalau nggak, salah satu caranya pakai view state tadi. ID itu kan sangat sensitif ya, jadi jangan ditampilkan. Sekali lagi jangan pernah menampilkan ID kecuali mungkin di admin ya. Kalau di usernya jangan. Harus di ini ya. Jadi ID-nya ditaruh di view state. Kemudian ID itu juga auto generate apa tadi ya, next file tadi ya, atau auto increment kalau dia integer ya. Jadi kita tidak perlu berapa ID-nya, tetapi di-generate dari database-nya ya. 1, 2, 3, 6, ini kan saya tadi nggak ngisi ID-nya, tetapi auto-generate. Ya, ada lagi mungkin view state, ini variabel di kliennya itu tidak hilang jika tidak pindah form ya, tidak pindah form URL. Misalkan di sini ada ini menu untuk CRUD-nya user ya, misalkan terus milih menu CRUD transaksi misalkan, kan pindah form ya, itu akan hilang view state. Tapi selama
eventnya di form ini, view state itu nggak akan hilang nilainya. Gitu kira-kira, Lalu Pak. untuk data case tadi tuh ngambil dari yang diambil di database apa gimana itu? Yang data case. Data keys ya, data key kan ngambil dari fieldnya di database ya, data key names. Ini field di tabelnya di sini. Tag admin. Ini nama ID terutama ya. ID, nama, email, nomor HP. Kalau kode status aktifnya tadi enggak. Dari sini, dari fieldnya ini. Yang dibutuhkan ketika event edit, hapus, nah seperti itu ya. Ditaruh di data key names. Ngambilnya ini data keys, row index, barisnya, key-nya apa, baru dapat. Nah, kalau kita sudah dapat ID-nya, kita bisa update, bisa hapus ya. Ada lagi mungkin? Sama yang CMD dispose itu gunanya untuk apa, Pak? Soalnya saya kemarin itu waktu ngerjakan itu saya hilangkan dispose-nya itu masih bisa jalan. Dispose ini untuk ini kita lihat dokumentasinya ada bisa. Release all resource used by the system component model. Jadi ini CMD, ini punyanya NPGSDL, agar ini ya memori di servernya itu segera di ini sih biasanya dirilis ya, agar hemat memori bisa dipakai oleh user yang lain atau oleh aplikasi yang lain. Biasanya dispose close ini agar memorinya cepat dilepas kembali ya. Kalau nggak dilepas ya ini masih dipakai. Nanti ada query lagi numpuk habis memori servernya ya. Kira-kira seperti itu. Lama-lama servernya hang. Ya kira-kira Baik, Pak. itulah. Makasih, Pak. Baik, Pak. Ya, Makasih. ya sama-sama. Ada lagi? Ya ini insert, update, delete, tambah sudah ya. Sedikit mungkin biasanya yang tampil itu kan tabelnya dulu ya, bukan formnya ini. Ini bisa kita sembunyikan menggunakan panel ya. Panel. Jadi di sini grid view ini form mulai di sini. Panel atau kita pakai panel aja lah ya. Logic paling ya. Jadi ini grid view-nya, tabelnya kita taruh panel, formnya kita taruh panel. ASP panel. Ini ASP panel. Panel user misalkan. Nah ini yang sampai sini misalkan. Lalu yang di sini ini panel juga.
nggak usah nulis, di copy aja lagi yang formnya ini. Sampai sini kayak. Merapikan kontrol KD. Ini panel home misalkan ya. Ini di visible false dulu, visible false atau dari code behind bisa ya. Jadi nanti yang muncul pertama itu adalah ini. Nah ini yang muncul hanya yang tabelnya aja ya. Kalau saya klik tambah, maka formnya tadi yang muncul. Tambah misalkan ya, tadi belum ada eventnya. Atau edit, ya ini belum ada eventnya. New event. Ketika ini, maka panelnya yang harus kita, panel usernya visible-nya false. Panel form visible true. Nah, nanti ketika simpan, kebalikannya ya, ketika simpan, insert itu, ini yang insert, setelah isi data, ini kebalikannya, ini usernya, tabelnya true, yang formnya kan tidak kelihatan ya, disembunyikan. Buat reload. Nggak bisa. Saya stop aja. Ya ini ketika ini saya klik tambah, yang ini kan disembunyikan, formnya yang muncul ya. Nah ini formnya yang muncul. Selamat. Ya lalu kita simpan nanti yang itu ya yang muncul. Nah ini Adi. Begitu juga yang edit dan delete. Kalau delete enggak perlu ya. Kalau delete kan sudah di sini ya. Yang edit ini belum kan. Belum kita buat seperti tambah ini. Ya ini yang muncul tombol update atau simpan juga perlu diatur ya. Ini batalnya juga belum ada. Kalau batal kan enggak, dia kembali aja ke ini ya. Gitu kira-kira untuk ini. CRUD di ASP.NET dengan sisap. Ini sangat mudah ya, semudah pemrograman desktop. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Ini sampai jam 16.25. Oh, masih lama ya. 15.40, 16. Oh, masih lama. Yang kelas
D, F, G ya. Kelas satunya. Nggak apa-apa, kita lanjut. Yang edit belum ini ya. Batalnya juga belum. Jadi ketika tambah ini tombol tambahnya ya yang kelihatan. Di formnya ini kan ada simpan, ada update. Ketika tambah itu kan yang simpan yang kelihatan, yang visible. Lalu ada satu batal ya, tombol batal. Jika nggak jadi menambah atau mengedit ya, itu batal biasanya. Visible-nya selalu true. Ini eventnya new event. Kalau batal kan kembali ke kembali ke tampilan ini ya. Usernya yang tampil ya hanya, tapi formnya visible-nya false. Nah, ketika tambah klik ini selain ini tombolnya juga ya BT update, BT simpannya visible-nya true. Tapi update-nya visible BT update visible false. Berbeda dengan ketika update. Ketika edit itu di dokumen nih. Nah ini, oh sudah dia ya. Hanya formnya yang belum. Form panelnya, PT-PT-nya sudah. True. Panel usernya false, formnya true. Ya kayaknya ini sudah lengkap. Hot reload-nya kadang nggak jalan. Saya stop aja. Di run lagi. Ya, ini tambah sudah ada ya. Ini batal, kembali lagi, edit, cecep, batal, ini edit, batal, berarti bisa, delete, oke, tambah, simpan, ini tambah ya. Nah ini sudah nambah. Jadi dia langsung kembali ke atau kalau kita menggunakan Bootstrap itu menggunakan modal pop-up itu ya. Muncul di ini. Di depan ini. Tambah langsung muncul pop-up-nya. Simpan nanti ya kembali lagi sini. Jadi sangat cukup sederhana ini ya. Dan tidak sulit ya ini. Tambah edit, delete.
Kalau ingin tampilan bagus pakai Bootstrap ya, Bootstrap jadi responsif nanti webnya. Dibuka di HP juga akan menyesuaikan. Caranya ada di contoh itu ya di apa, template-nya Visual Studio ini ada yang tidak empty itu ya. Nah, itu ada bootstrap-nya. Hanya harus coba diamati bagaimana menggunakan bootstrap-nya ya. Di situ dikasih CSS, JavaScript, Bootstrap 4 ya, kalau nggak salah. Yang project yang web form yang apa ya, MVC mungkin kalau nggak salah. Oke, ini mungkin ya yang untuk sore ini, jadi kita sudah bisa melakukan ini ya, insert, update, delete, atau operasi CRUD. Namun ini masih ya objek oriented-nya gado-gado ya. Aplikasinya ini web form 1, ini subclass dari sistem web UI page ini ya, ini objek oriented ini. Kemudian using ini juga ini kelas-kelasnya dalam format semua objek oriented. Biasanya ini query-query-nya ini kita kumpulkan ya dalam satu kelas, dalam satu kelas sendiri kita sebut model, model person misalkan, karena ini untuk operasi person. Jadi person model person kelasnya, lalu ada di situ insert query untuk insert update delete-nya. Ya, tidak ditaruh di controllernya gini ya, di eventnya gini. Harusnya ditaruh di model sendiri. Enggak seperti ini, tapi enggak apa-apa, yang penting jalan dulu untuk projectnya nanti biar enggak bagus. Permisi Pak, Ya, apa ini nanti file zip kodenya ini di-share di MMP Pak? oh iya saya share aja ya, saya share di sini aja lah, di Zoom bisa ya. Kalau Ada file zip kurang tahu. ya, nanti di MMP saya share juga. Apalagi ya kira-kira yang Baik Pak, terima kasih. ya jadi ini jauh lebih mudah ya dibandingkan kalau kita menggunakan yang lain sih menurut saya ya, karena saya sudah terbiasa aja sih ya, pakai ini ya. Mungkin tapi dari yang saya amati sih ini jauh lebih mudah dibanding yang lain, framework yang lain. Apalagi ya yang belum kira-kira ini ya untuk menunjang projectnya. Ini CRUD-nya sudah. Menu-menunya silahkan dipelajari sendiri ya. Mungkin kalau ada kesempatan ya saya bahas, kalau enggak ya yang penting-penting aja. Banyak contohnya, lalu dimodifikasi, disesuaikan untuk web form ini ya. Menu kan biasanya di samping sini ya. Person, transaksi, atau apa gitu. Bisa juga tab di atas. Ya silahkan, kalau desain web saya kira mahasiswa lebih ini ya, lebih bagus dibanding desainnya biasanya. Hanya fungsionalitasnya biasanya kalau mahasiswa itu apa ya biasanya kurang diperhatikan sih biasanya.
Apalagi ini web config. Saya kira harus banyak berlatih, itu aja sih kuncinya. Tapi dari contoh ini, yang lainnya itu ngikuti aja ya, sama, semuanya sama sih saya amati. Mengikuti di sini dia formnya untuk apa ya, tampilannya juga menyesuaikan aja. Tapi edit, delete, tambah ini selalu ya, biasanya selalu ada. Ya, sebenarnya ada beberapa cara ya. Ini kita pakai cara bukan ORM lah yang jelas ya, bukan Object Relational Model dan juga bukan store procedure, tapi from scratch mungkin. Tapi nggak apa-apa ya, bisa jalan. Nanti kita pakai yang ke arah lebih store procedure ya, atau mengandalkan store procedure atau function di database, bukan ORM. Ya, yang lebih mudah lah ya. Saya sudah terbiasa aja ya. Kalau ORM nggak biasa, jadi ya bisa tapi masih ini ya. Kalau ORM ini saya baca lebih lambat karena apa ya, frameworknya sendiri sudah besar, pakai entity framework kalau nggak salah. Tapi kita pakai yang pendekatan yang lebih ke store procedure, MVC yang store procedural. Nanti tapi ini masih belum. Yang penting ini bisa dulu ya, bisa dipahami. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan lagi. Jika tidak ada, saya akhiri. Pak, sebentar. Mungkin izin bertanya. Ini mungkin pertanyaannya di luar pembahasan. Ini saya tanya mengenai proyek, Pak. Untuk proyeknya itu kan semisal membuat suatu aplikasi sistem informasi untuk CRUD itu ya, Pak. Iya, harapannya gitu. Nah, itu semisal kita membuat entah itu web form atau desktop, kalaupun itu desktop, itu apa perlu dikompil jadi sampai jadi exe atau sebatas run di Visual Studio-nya saja, Pak? Kalau di compile kan langsung jadi exe, jadi bisa di run di mana saja, selama ada .NET framework-nya. Oh, begitu ya, Pak. Kalau Ya, misal di browser atau web form itu kita langsung membuka ASPX-nya atau apa perlu ada pengompilan gitu, Pak? Kalau web form. web form kalau ditaruh di server ya, maksudnya di deploy publish gitu ya. Oh, jadi harus di server dulu ya, Pak? Di Iya, host. di host ini ya biasanya pakai EES itu. Kalau di Windows ya ditaruh di sini. Di sini ya. Ini banyak nih ya, coba-coba dipublish di sini, nanti diarahkan add application. Jadi ini dipublish dulu. Klik kanan, publish, ditaruh di folder aja ya. Target folder
diarahkan ya, misalkan di bin app publish juga boleh. Nah, ini publish. Nah, ini di folder ini ya. Kalau di Windows ini kita arahkan di IIS-nya ini, di physical path-nya ini. Di sini ya physical path-nya alias misalkan PPO ya. Ini application pool-nya default aja. Oke, sepertinya ada ya ini. Lalu browse ya, bisa mestinya. Oh IIS saya ini ya, kayaknya sedang nggak tahu. Ya kemarin trouble. Ini mungkin kalau ini bisa harusnya yang tadi. Oh bisa ini, bisa harusnya. Web form 1 ASP. Kenapa enggak ada ya? Web form 1. Nah ini bisa ya. Ini tapi servernya harus Windows ini ya pertama. Jadi menggunakan server lokal host ya Pak? Ya karena ini di lokal. Kalau server kita sudah punya IP public ya, punya ini ya langsung online ini sudah. Jadi servernya harus ini ya punya apa itu, domain, diarahkan domainnya ya sudah jadi ya aplikasinya. Tapi untuk proyek ini presentasinya dan pengumpulannya menggunakan localhost boleh ya Pak? Iya pakai localhost saja tentunya. Baik Pak, Pakai terima localhost kasih. saja. Ya, bisa juga di deploy di Linux ya, hanya harus install runtime-nya mono runtime. Cuma agak ribet ya biasa open source agak konfigurasinya agak panjang biasanya. Lama enggak tek itu pakai server Windows tinggal taruh aja langsung jalan. Jadi ini juga ya sebenarnya ini juga multi platform jadi bisa di running di Linux dan di Windows dan di server Linux di Ubuntu gitu bisa. Hanya kalau di Linux itu harus install mono runtime-nya kalau nggak salah ya. Baru dia bisa di running tadi hasil publish-nya. Ini ada bin-nya kan. Kalau aplikasinya desktop itu exe ya, jadi exe di sini. Ya exe-nya itu bisa dijalankan di semua ini ya, bahkan di Linux juga jalan kalau ada runtime-nya. Kalau ini kan jadi DLL, jadi perlu server sendiri. Permisi Pak. Ya, Berarti untuk project itu
boleh memilih antara web form atau desktop ya, Pak? Iya, bebas web form atau desktop. Saran saya sih web form aja langsung ke web ya. Tapi kalau senang desktop juga nggak apa-apa, mungkin lebih cocok ke desktop, ya nggak masalah. Baik, Pak, makasih. Ya, oh iya mumpung ingat tadi ya. Ini kan datanya itu dari database langsung ya. Kalau dari API itu ya di sini sebenarnya isi data ini ngambilnya dari API, hanya kan dia JSON ya. JSON itu kayaknya nggak bisa langsung dibind ke grid view, dia dirubah dulu ke mungkin data tabel ya, ada framework-nya atau library-nya. Pasti ada caranya dari API ya, kalau kita pakai API pemrograman antarmuka aplikasi itu. Kita dapatnya kan JSON. Nah, itu bisa dibinding ke grid view ini, tapi dirubah dulu ke data table misalkan. Atau mungkin ada cara yang lebih singkat ya, karena JSON ke data table mungkin agak panjang. Mungkin ada yang cara yang lebih singkat. Nah, itu mengambil API ya, tidak dari sini, tidak dari database langsung seperti ini. Jadi modelnya itu datanya sumbernya dari API JSON-nya, JSON API-nya. Ini hanya tempat lewat saja. Tapi kalau aplikasinya sendiri yang connect ke database ya seperti ini. Jadi gitu ya, bisa kalau mengambil beda ya. Biar nggak kebanyakan tugas, mungkin yang project itu bisa ya, project di pemrograman API itu sebagian di project PBO mungkin. Masih nyambung sih. Tapi bikin dua ya nggak apa-apa. Ya itu mungkin ya, selain ngambil data dari database, datanya itu bisa juga dari API. Istilahnya kalau ini full stack kalau nggak salah ya. Jadi aplikasinya sendiri yang langsung ngambil ke data-datanya ke database. Kalau yang pakai API itu apa ya namanya ya? Lupa saya. Kayaknya ada namanya sendiri-sendiri. Oke, mungkin ada lagi. Saya setiap kali create new project ada error tentang props. Tentang Props. apa itu ya? Bisa share screen mungkin? Saya stop. Saya stop ya.